Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Endang Hermawan, SEMM, dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tangerang Raya, Program Studi Manajemen, dan nomor INDN 0409067205 dan nomor NUPTK 2941751131131172 mengampu mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM dengan kode mata kuliah UNO 1163 bobot SKS 3 SKS. Sebelum pengajaran dimulai, saya menyusun RPS, rencana pembelajaran semester, dengan 16 kali pertemuan yang terdiri dari 12 kali pembelajaran luring, 2 kali pembelajaran tugas, yaitu tugas mandiri dan tugas kelompok. Pelaksanaan ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun penilaian meliputi presensi 15%, tugas 15%, UTS 30%, dan UAS 40%. Pada pembuatan RPS diterapkan pencapaian pembelajaran lulusan dan pencapaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian sebelum pelaksanaan pembelajaran, terlebih dahulu RPS yang sudah disetujui Kaprodi dan Dekan diupload di e-kampus. Adapun pencapaian pembelajaran lulusan CPL dapat saya jelaskan sebagai berikut. Sikap CPL 1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. CPL 2 menunjukkan sikap bertanggung jawab dan profesional atas pengelolaan koperasi sesuai dengan prinsip gotong royong dan nilai-nilai moral. CPL 3 mematuhi peraturan perundang-undangan koperasi yang berlaku di Indonesia. Keterampilan CPL 1 mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya, koperasi dan UMKM. CPL 2 mampu mengambil keputusan manajerial secara tepat berdasarkan analisis data. CPL 3 mampu merumuskan solusi alternatif untuk memecahkan masalah permodalan dan manajerial pada koperasi dan UMKM. Keterampilan khusus CPL 1 mampu merumuskan keputusan strategis terkait SHU, sisa hasil usaha, permodalan dan pengembangan unit usaha. CPL 2 mampu menyusun laporan pertanggungjawaban organisasi, tata kelola yang transparan dan akuntabel. CPL 3 mampu menganalisis dari persoalan yang timbul terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pengetahuan CPL 1 mampu menguasai konsep dan teori dasar ekonomi koperasi dan UMKM. CPL 2 mampu tata kelola keuangan dan strategis pengembangan usaha mikro kecil dan mikro menengah. CPL 3 mampu menerangkan objek diri ilmu manajemen koperasi dan UMKM. CPL 3 mampu menerangkan objek dari ilmu manajemen koperasi dan UMKM. Sebagai penerapan CPL pembelajaran lulusan, di setiap pertemuan akan dilakukan evaluasi berupa diskusi atau kuis. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
siang semuanya. Siang. Seperti biasa, kita sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kalian sehat hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tentunya di pembelajaran di kelas Bapak tentang materi mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM. Nah, tentunya setelah Bapak bahas, kiranya tentunya kalian ada yang belum jelas atau ada yang masih bertanya kepada Bapak atau sudah jelas dan cukup? Oke, alhamdulillah kalau cukup ya. Ya, kita hari ini masuk ke materi di pertemuan keempat. Ya, tentunya kalian bisa melihat kita masuk materi ini. Kalian coba dilihat, dicerna supaya kalian bisa memahami tentang materi ini. Tentunya ini materi mata kuliah manajemen koperasi dan UKM. Di sini pertemuan keempat konsep UMKM. Oke ya, kita masuk materi ya. Nah, definisi UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Karena dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Definisi ya ini diperbaharui melalui peraturan pemerintah nomor 7. Secara sederhana, UMKM adalah usaha yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan skala usaha tertentu. Ya, kalian fokus ya lihat ke sana ya, tentunya gitu ya. Di sini tentunya yang dibedakan berdasarkan ya omset dan jumlah tenaga kerja. Ya, kita lanjutkan lagi ya, kita lanjutkan kembali ya. Nah ini klasifikasi UMKM. Klasifikasi UMKM di Indonesia didasarkan pada kriteria kekayaan bersih, namanya aset. Ya aset. Nah, dan hasil penjualan tahunan adalah namanya apa? Omset. Jadi harus kalian pahami. Nah, di situ ya. Berikut adalah rincian klasifikasi menurut PP nomor 7 tahun 2021. Satu adalah ya usaha mikro, aset maksimal Rp 1 miliar. Ya. Di luar tanah dan bangunan usaha. Yang kedua, omset maksimal ya 2 miliar per tahun. Dilanjutkan kembali, karakteristik modal kecil, dikelola sederhana, aset pembiayaan terbatas, karyawan 1 atau 5 orang. Gitu ya. Warung kelontong, pedagang kaki lima, usaha kue, rumahan, laundry, tambal ban. Nah, itu tentunya contoh ya, contoh benar-benar yang harus diklarifikasi UMKM-nya dengan catatan contoh tersebut di depan. Ya. Oke, Bapak lanjutkan kembali ya. Klarifikasi UMKM UMKM yang selanjutnya adalah usaha kecil. Ya, ini usaha kecil terdiri dari aset. Ya, Bapak lanjutkan langsung ke 3 usaha menengah. Ya, aset lebih besar daripada tadi usaha dari usaha kecil tersebut. Ya, jadi supaya kalian paham dan supaya kalian bisa memahami, ya harus kalian cerna dan fokus terhadap presentasi Bapak supaya kalian bisa lebih punya ilmu kehidupannya seperti apa. Bapak lanjutkan ya. Di sini Bapak berbicara tentang manfaat klasifikasi UMKM. Yang pertama,
mempermudah akses pembiayaan. Pemerintah dan lembaga keuangan dapat memberikan pinjaman, bantuan, atau subsidi yang sesuai dengan skala usaha. Nah, jadi di sini yang manfaat klarifikasi UMKM itu mempermudah akses ya, mempermudah akses pembiayaan untuk yang tentunya yang membutuhkannya. Dan insentif memudahkan pemerintah dalam menetapkan pajak perizinan dan insentif yang tepat sasaran. Nah, tentunya tepat sasaran kan sudah paham kalian ya, apa tepat sasaran. Jadi contohnya menetapkan pajak-pajak terhadap usaha pelaku bisnis ya yang ada di Indonesia. Yang terakhir, mengidentifikasi potensi pertumbuhan membantu UMKM berkembang dari usaha mikro menjadi usaha kecil, lalu menjadi menengah melalui dukungan yang tepat. Nah, kiranya itu. Nah, baik, mari kita sama-sama presentasi tadi biar kalian memahami dan tahu ya apa yang kalian akan tanyakan. Dan coba Pak, silakan. Iya. Itu untuk akses pembiayaan dari perbank itu macamnya ada apa saja ya? Baik, ya Bapak, mudah-mudahan ini bisa jawabannya lebih baik dan lebih memahami ketika Bapak jelaskan. Baik, contoh fasilitas pembiayaan, akses pembiayaan dari perbankan. Contoh fasilitas adalah yang pertama kredit usaha rakyat, namanya KUR. Oke. Yang kedua kredit modal kerja. Yang ketiga kredit investasi. Yang keempat kredit mikro. Dan yang kelima rekening orang. Ya. Yang ketujuh pembiayaan melalui platform digital. Nah, tentunya kalau kita KUR, kredit usaha rakyat, ya, ketika ya membutuhkan lapisan masyarakat atau rakyat bisa menggunakan kredit usaha rakyat atau namanya KUR. Nah, bagaimana ya pelaku UMKM ingin modal, bisa kredit modal kerja. Nah, itu bisa dikembangkan dan bisa nanti digunakan sebaik mungkin supaya tujuan usaha UMKM kalian bisa sukses dan bersaing sehat. Oke, ya. Nah, baik, tadi jawaban Bapak kiranya bagaimana? Puas. Serius. Bila mana tidak puas, bertanya lagi. Iya. Siap Bapak akan jawab. Oke, ya. Selanjutnya, ada yang bertanya lagi? Siap. Apa peran UMKM dalam perekonomian Indonesia? Baik ya. Peran UMKM dalam perekonomian di Indonesia ya tentunya ini diperhatikan ya. Tentunya ya lebih dari 97% yaitu. Nah, terus yang kedua mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM. Di sini mendorongnya seperti apa? Kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB nasional dan menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Itu. Yang selanjutnya, pemerataan ekonomi UMKM ya dibagi di daerah sehingga membantu mengurangi kesenjangan ekonomi ya di lapisan masyarakat atau di desa-desa atau di manapun tentunya yang berkaitan dengan peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. Tentunya begitu ya penjelasan Bapak. Mudah-mudahan kalian puas tentunya. Bagaimana? Puas. Oke ya. Bapak akan melanjutkan kembali tentang akses pembiayaan dari perbankan. Ya, tentunya kalian disimak juga. Akses pembiayaan perbankan kini semakin mudah bagi UMKM karena satu, dukungan perbankan bank menyediakan berbagai produk pembiayaan seperti modal kerja dan investasi. Yang kedua, regulasi pemerintah, program seperti kredit usaha rakyat atau KUR menawarkan bunga rendah dan syarat yang lebih mudah.
Yang ketiga ya di sini digitalisasi perbankan ya, pengajuan kredit dapat dilakukan secara online, tentunya proses yang lebih cepat. Nah, terus yang keempat, persyaratan lebih fleksibel. Nah, persyaratan lebih fleksibel itu yaitu adalah tentunya ya penilaian kredit tidak hanya berdasarkan anggunan, tetapi juga riwayat transaksi dan kredit ya, scoring digital tentunya di sana. Yang kelima, kerjasama dengan fintech yang memperluas agar pembiayaan bagi pelaku usaha. Terus yang seterusnya, yang terakhir, peningkatan literasi keuangan seperti pelaku UMKM semakin memahami cara manfaat layanan perbankan. Ya, mari kita lakukan bersama-sama ya, kita diskusi ya, tentunya mengangkat UMKM, peran tentang pembiayaan tentang KUR ya. Silakan kalian didiskusikan ya, ini kelompoknya diskusi, dan sama di sini untuk diskusi juga silakan nanti setelah hasil diskusi itu seperti apa yang kalian pahami tentunya. Tetapi tadi Bapak sudah memberi gambaran tentang presentasi akses pembiayaan dari perbankan dan UMKM tentang usaha kecil menengah. Tentunya silakan didiskusikan untuk tadi yang Bapak sebutkan ya. Ini juga diskusi, silakan. Ini juga untuk kalian sudah didiskusikan, silakan sama-sama. Kalian sudah menulis sama-sama ya, diskusi. Coba kalian supaya punya tambahan-tambahan yang kiranya pemikiran kalian jangan hanya berpikir di dalam lingkaran, tapi berpikir di luar lingkaran supaya kalian bisa memahami arti akses pembiayaan dari perbankan atau usaha UMKM dengan modal dari pinjaman atau kredit KUR. Jadi kredit KUR ya, silakan didiskusikan. Oke, tentang diskusi ini ada kendala atau yang ada kendala yang perlu disampaikan ke Bapak? Kita diskusi aja mengenai Oke, siap ya, siap, dilanjutkan kembali. Oke, siap. Yang dari sini tentang diskusi yang Bapak berikan ke kalian, apakah ada kendala tentang tadi UMKM tentang permodalan kredit? Oke, siap. Yang di sini bagaimana? Ada kendala? Oke. Yang di sini sudah didiskusikan, apakah ada hambatan kendala tentang UMKM, pembiayaan atau kepemilikan sudah disini? Oke, terima kasih ya. Oke. Ini sangat seru sekali diskusinya. Apakah kalian memahami tentang tentang akun? Sudah paham? Apakah ada kendala? Sudah cukup. Nah, ini kayaknya dia menghanyutkan diskusinya ya. Apakah ada kendala? Tidak ada. Ya, biar kalian paham. Oke, siap. Ini kayaknya kelompok yang diskusi yang solid banget nih. Solid. Together we grow. Awal bagaimana diskusinya? Ada kendala atau tidak? Oke, lanjutkan ya. Supaya bisa lebih maju dan lebih kepemimpinannya, biayanya lebih cair. Awal menjadi proses baik. Oke, lanjutkan. Baik, ya diskusi selesai. Ya, hasil diskusi pada siang ini ya kalian bisa mempresentasikan di pertemuan kelima. Ingat ya, di pertemuan keempat, pertemuan kelima kalian hasilnya apa? Hasil diskusi daripada kalian. Bapak ingin paham dan mengerti hasilnya seperti apa. Oke, baik. Baik, Pak. Pembelajaran di siang ini tentunya sudah cukup ya. Mudah-mudahan untuk jadi ilmu ke kalian, bermanfaat untuk kalian. Kalian harus ikhlas tentunya, karena ilmu itu sangat berharga di masa depan di saat hari. Untuk absensi kalian bisa dibuka di kampus, tentunya sudah Bapak buka di kampusnya. Silakan kalian di absen di kampus sesuai dengan nama kalian, nomor NIK kalian. Baik, Pak. Sebelum berakhir pembelajaran
Mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing, kepercayaan masing-masing, supaya kita mendapatkan manfaat pada hari ini pertemuan ini. Mari kita berdoa yang menurut agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Ya, cukup pada hari ini ya. Mohon maaf bila mana Bapak ada sedikit kurang jelas, tentunya bisa dipertanyakan minggu depan. Dan Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.